semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya di masa pandemi ini. COVID masih berkeliaran di mana-mana, jadi jaga kesehatan. Baik, yang belum tahu aku perkenalin dulu. Aku tuh namaku Anggara Dewi Putra. Bisa kalian panggil Anggara, Angga, Dwi ataupun Andra, terserah kalian mau panggil aku apa, sembarang terserah. Nah, di sini kali ini dan di kesempatan ini aku akan membawakan yang namanya asik membawakan kayak apa aja membawakan. Di sini maaf ya kalau misalnya cahayanya agak redup terang karena aku menggunakan cahaya alami. Cahaya alaminya dari matahari. Skip. Oke, gini. Jadi aku tuh ada inovasi buat kalian semua. Siapapun ini, kalangan anak kecil bisa, orang gede bisa, lansia bisa. Tapi nggak jauh-jauh dari pertanian, yaitu teknologi pangan. Nah, di sini aku ada inovasi, sebenarnya udah trendsetter atau hype beast di kalangan kita semua, yaitu menanam dengan cara prematur. Namanya microgreens. Namanya aja microgreens kan. Micro itu apa? Micro itu kecil. Greens itu apa? Greens itu hijau. Bisa juga diartikan sebagai tumbuhan dan bisa diartikan sebagai tumbuhan hijau-hijauan. Terserah mau pikir yang mana. Yang penting microgreens itu teknik tanam, teknologi baru nih, yang kita menanam itu nggak sampai dia panen. Jadi kan ada 3 tahapan tuh. Jadi ada tahapan pertamanya dia berkecambah, terus ada si usia microgreens ini sendiri, dan ada usia panen. Nah, kalau untuk usia kecambah itu 3-7 hari. Kalau si usia microgreens ini tuh 7-14 hari. Kalau usia panen itu 40-60 hari. Gitu teman-teman, gitu kan. Kenapa sih kok harus microgreens? Apa fungsinya? Pasti bertanya gitu kan, tentang apa tuh microgreens. Sebenarnya microgreens ini jangan dianggap remeh walaupun dia kecil, masih usia bayi. Tapi manfaat dan kandungannya itu luar biasa banyak banget. Ada antioksidan, ada konsentrasi senyawa fenolik, mau apa lagi. Nah, di mana ya, di antioksidan ini ada begitu banyak gizi-gizi yang bisa kita dapat dari microgreens. Ada di sini. Nah, situ ada karoten, ada flavonoid, ada polifenol, ada terus ada vitamin apa nih, bentar aku lihat, ada C, ada E juga, bener-bener mantul. Dan ada konsentrasi senyawa fenolik juga ada. Jadi bener-bener gak kalah sama sayuran yang lainnya juga. Terus nanti kalau kandungan kenapa sih kok bisa banyak nutrisinya daripada sayuran yang matang, nanti kita bahas sambil praktek ya. Nah, selanjutnya di sini kenapa kok saya bawain teknologi ini, karena cenderung kita sekarang nggak mau repot sama namanya kotor-kotoran, mungkin ya namanya milenial. Tapi kalau aku mau kotor mau apa aja nggak apa-apa, yang penting aku tetap sehat. Asik. Gini, ini juga bisa dibilang sebagai salah satu inovasi yang kalau kita lagi mager, lagi pengen ada kegiatan, apalagi sekarang kita work from home, Jakarta PSBB lagi, terus pasti bingung kan cari kegiatan apa. Masa kita cuma nonton Netflix, nonton drakor, terus nonton rekomendasi TikTok, buka TikTok, main TikTok. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih, aktivitas juga, tapi ini lebih bermanfaat ya, soalnya hasilnya bisa kalian makan sendiri, bisa dinikmati oleh lolo pada semua. Asik. Nah, tapi mungkin kalian tanya, microgreens susah apa enggak? Microgreens ini apa enggak? Microgreens perawatannya harus pakai apa nih? Tenang saja, microgreens itu kalau teman-teman tahu, dia itu low budget, low treatment, easy to make it. Jadi benar-benar mudah dalam mudah kalau kita terapin, mudah dalam pembuatannya ya. Terus perawatannya juga, budget yang digunakan juga terjangkau. Jadi jangan merasa sungkan untuk melakukan ini gitu kan. Daripada banyak intro di awal, lebih baik mari kita ke ke step selanjutnya, yaitu mari kita praktek, mari kicap. Nah, baiklah. Nah,
di sesi Marky Chop atau mari kita coba ini. Motor, mohon maaf. Di sesi Marky Chop ini kita akan praktek bagaimana sih cara buatnya itu, sambil juga kita cerita sedikit tentang gimana sih kok bisa dapat nutrisi dan gizinya dari mana, kenapa kok bisa dibilang kita banyak khasiatnya, banyak nutrisi dan gizinya gitu. Jalan. Yang pertama aku mau introduce dulu microgreens itu alat-alatnya apa aja. Pasti ngiranya kita pakai traktor, terus campur, kita pakai bubur, tidak. Jadi yang pertama aku mau kenalin alat-alatnya dulu, sponsor dulu. Baiklah, alat-alatnya itu gampang sekali, gampang. Aku tidak gampang, tapi pasti ada di rumah kalian. Yang milik ibu nggak apa-apa, nggak marah. Yang penting hasilnya bisa dimakan mereka. Di sini pertama aku ada wadah. Ini wadah ini. Di wadah ini aku ada 3 wadah. Jadi terjangkau nih. Kalian mungkin bilang, wadahnya pasti gede semua, harus gede semua gitu. Enggak. Wadahnya tuh emang ada yang gede. Kalau kalian punya yang gede segini nggak apa-apa. Namanya nampan. Terus ada yang kecil segini juga. Sekecil ini ada. Terus ada yang medium seperti ini nih. Medium nih, ada beauty vlogger. Medium seperti ini juga ada, gitu kan? Terus ada cutter. Nih, ada cutter. Cutternya bisa cutter apa aja, yang gede, yang kecil nggak apa-apa, yang penting bisa motong. Terus sekarang nih ada spray. Terserah kalian kalau punya spray bekas pengharum pakaian bisa, tapi harus dicuci betul-betul sampai benar-benar bersih ya, sampai benar-benar itu bisa dikatakan bisa layak digunakan. Karena kalau habis dipakai sama yang asli terus kita pakai buat isi air, nanti kan kandungan sintetik yang ada pada parfum atau pengharum segala macam itu masih ada tersimpan. Jadi dipastikan untuk benar-benar steril. Ini ada spray nih. Nah, terus alatnya udah kan, alatnya udah nih. Ini aja sih alatnya, tapi kalau kalian mau repot dengan alatnya lain boleh. Terserah kalian, bisa pakai aja tapi alatnya gitu teman-teman. Terus ada bahan nih. Aku bahan-bahan media dulu ya, media. Nah, aku tuh medianya ada 2. Aslinya tuh kalau untuk microgreens itu medianya ada banyak. Enggak banyak amat ya. Banyaknya tuh aku di sini pakai ini nih. Bentar aku ambil. Tada! Apa ini? Sabar, ini bukan gandum, bukan serbuk coklat, bukan. Ini kokopit, teman-teman. Kokopit itu apa? Dulu bentar ya. Kokopit itu serbuk dari kelapa, sabuk kelapa gitu. Begitu. Ini kokopit ya. Terus aku pakai media tanam rockwool. Jadi biasanya teman-teman tahu kalau rockwool itu biasa dipakai untuk hidroponik kan? No. Microgreens juga bisa dipakai untuk ini. Selain itu, selain 2 media tanam yang aku pakai tadi, kita juga bisa pakai media tanam yang umum. Ada tanah, bisa, arang juga bisa gitu. Jadi semuanya bisa kok. Terus kita mulai cara buatnya aja ya. Gimana? Jadi cara buatnya itu cukup gampang. Sambil kita buat. Nah, kita siapin wadah dulu. Kita mau pakai media tanam apa nih? Media tanam rockwool atau kokopit. Jadi kita pakai, ya udah aku pilih aja daripada kan suruh milih kan gak kadang-kadang diterima. Di sini ada kita sediain wadah segini. Wadah segini. Aku pakai wadah yang segini kan. Terus aku potong kan. Kita potong. Nah, kita potong ini jangan terlalu lebar, jangan terlalu tipis, jangan terlalu besar juga. Jadinya itu seperti ini. Nih, segini nih tebalnya. Kenapa kok tebalnya segini? Karena biar akarnya itu bisa masuk. Jadi kalau terlalu pendek kan akarnya nggak bisa menjalar kemana-mana tuh. Jadi biar akarnya bisa bernapas juga. Jadi kita gitu. Terus kokopit nih. Kalau yang kokopit aku tuang aja. Ini aku udah buat kok. Tahu kita sama, jangan terlalu dikit, jangan terlalu banyak juga. Jadi pokoknya akarnya bisa turun ke bawah dan bisa bernapas secara lega nih. Mainkan ya, bukan mainan saya, bisa dimain nih. Oke. Terus itu, bahannya apa aja? Bahannya di sini aku pakai 3 benih. Pakainya aku ini ada benih bayam hijau.
sini ada bayam merah, lihat kan? Di sini ada sawi. Aku tutupin labelnya karena nggak di endorse. Ups, udah kan? Terus langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu kita masukin medianya ke tempat ini, wadah. Ini aku udah buat kok tadi. Jadi seperti ini. Kan tadi udah aku tanyain kan cara motong rokulnya gimana, nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu tipis. Intinya akarnya itu bisa bernafas seperti itu. 2-4 cm gitu. Terus kalau untuk kokopitnya sendiri itu dikit, pokoknya sedang-sedang gitu kan, nggak sampai tenggelam, nggak sampai nutupin nampannya juga nggak apa-apa, yang penting intinya akarnya bisa bernafas aja. Terus sambil jalan, pertama tuh kita basahin dulu ini, kita basahin rokul, kita basahin apa sih namanya, kita basahin kokopitnya ini. Bentar ya, aku ambil air. Balik lagi. Nih aku udah sediain air nih, ini air ya. Itu kita siram. Iya, pokoknya kita basahin nih rokul sama kokopit. Kita basahin, tapi jangan terlalu basah karena takutnya jamur tuh pada datang. Jadi basahin, kalau udah basah ya udah basah gitu kan. Jangan tambah dibuatin sampai basah nyenyek gitu, jangan. Jadi basah. Nah, aku bakal agak bahas sedikit tentang nutrisinya sambil aku basahin. Jadi kenapa kok bisa dia bernutrisi? Karena dia itu semasa dia dari berkecambah mulai ke usia mikrogreensnya itu, dia mengalami namanya proses katabolis, teman-teman. Nah, katabolis ini terjadi pada umur 7 sampai 12 hari. Tumbuhan masih mengalami proses katabolis gitu, dalam pendapat ya. Nah, si proses katabolis ini apa? Proses katabolis ini itu merupakan proses penyediaan zat gizi untuk tanaman melalui reaksi hidrolisa. Reaksi hidrolisa dari cadangan zat gizi yang terdapat di dalam biji. Selain itu, pada fase ini mikrogreen terjadi peningkatan hormon tumbuhan yang mempengaruhi peningkatan senyawa fenolik. Kan tadi konsentrasi senyawa fenolik itu nih yang mengaruhinya. Ini udah rasanya teman-teman. Banyaknya seperti ini. Nah, lihat kan, udah basah. Udah kan, ya. Kalau kita kopi, kopinya sih. Kita ke tahap yang paling penting, yaitu tahap ini, kita taruh benih. Di sini aku pakai 2 benih dulu aja. Aku mau pakai bayam hijau sama bayam ini. Kita unboxing ya guys. Nongnya ya, pelan-pelan aja, yang penting merata. Terus bantu seluruh ya, gambarnya juga. Nah, udah kan, ini udah segini kalau sudah. Terus kita tutup lagi, terus kita ratain deh. Jadi kita ratain. Nah, kita ratain ya, lihat kita segini. Tada! Ini udah jadi nih. Tapi kalau untuk yang di kokopit itu, nah kalau untuk yang sawi itu kita taruh di sini ya. Ini aku taruh di wadah sini, kita begini. Kayak nyemai biasa, nyemai. Kita boleh sampai rata tuh, ya kan? Ya kan. Nah, sampai rata. Pokoknya harus rata, jangan kebanyakan juga. Jadinya pakai insting dan perasaan. Pokoknya kalau kerjanya pakai perasaan. Nah, udah kan? Udah tuh, udah semua. Nah, jadi teknologi apa sih, cara tanam kayak gini tuh benar-benar efisien dan membantu
Oh iya, untuk ditanam ini suhunya harus teratur ya. Kita harus jagain, kalau masih gini kita harus jagain dia dari sinar matahari dulu. Tapi suhunya, kalau untuk suhunya itu nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Jadi sedang-sedang gitu. Jadi kayak suhu lingkungan, suhu ruang sekitar 24-29 derajat Celcius. Tuh, jangan. Nah ini tuh kan kalau udah gini nanti, kalau udah tumbuh cabangnya gitu, kalau tumbuh kita tuh apa ya, tekan, namanya ditekan dulu. Kita tekan dulu, fungsinya biar dia nyesuaiin. Terus nanti nggak boleh langsung dibawa keluar ke cahaya matahari ya. Jadi kalau dia udah agak tumbuh, biarkan dia agak panjang dulu, agak panjang dikit 3 hari. Terus setelah, kalau dia udah panjang 3 hari itu kita tunggu 3 hari lagi. Kalau udah dibuka ininya ya, dibuka pembaratnya itu, kita tunggu dulu 3 hari sebelum dikeluarkan ke matahari biar bisa nyesuaiin nantinya gitu. Biar hasilnya bisa panjang. Nah nanti kalau misalnya udah keluar, nanti terjadi proses fotosintesis kok. Kalau udah itu mungkin untuk aku ya. Jadi untuk cara-caranya nanti aku akan tulis kembali di deskripsi setelah video ini. Dan terima kasih